Shalom saudara, kembali dalam Pastor Message bersama dengan saya hari ini saudara. Saudara, kalau kita lihat hari ini kehidupan kita dalam gereja kita ataupun dalam kita berbangsa dan negara saudara, dari dulu sampai sekarang itu keadaannya menjadi lebih baik. Dari tahun ke tahun jadi lebih baik, jadi lebih modern. Saudara tahukah hal itu karena ada orang-orang saudara yang di sekitar kita yang mereka itu mau berjuang, mau melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Sehingga dimanapun kita melihat ada satu hal yang baik saudara, bahkan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudara, hari ini Tuhan rindukan kehidupan kita pun sama. Kerohanian kita pun Tuhan rindukan. Ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang menjadi lebih baik. Karena itu saudara, jangan untuk tidak berjuang dalam hidup ini. Tapi bersama-sama hari ini kita mau melanjutkan perjuangan hidup kita. Ada 3 hal saudara yang mau saya sampaikan hari ini. Dalam 1 Tesalonika 5 saudara ayat 16-18 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang Tuhan mau saudara, hari ini hal pertama, Tuhan mau kita tetap berjuang untuk apa? Bersyukur dalam setiap keadaan. Orang bersyukur dalam keadaan baik mudah. Orang bersyukur pada waktu menerima mujizat itu gampang. Tetapi saudara, bisakah kita saat ini, mungkin kehidupan kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin finansial kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang buruk saudara, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bisakah kita tetap bersyukur saudara? Itu yang Tuhan mau. Yang kedua saudara, dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ada beberapa poin di ayat ini. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi hal pertama yang Tuhan mau adalah saudara, kita tetap berjuang dari hari ke hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan menjadi pribadi yang lebih berkenan saudara di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu. Hal pertama apa? Merendahkan diri. Habis itu gak stop sampai di situ. Berdoa, mencari wajah Tuhan, gak stop lagi saudara. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jalan yang jahat itu gak mesti kita menjadi koruptor, gak mesti kita menjadi pencuri, gak mesti kita mungkin orang yang melakukan perzinahan saudara dan lain sebagainya. Tetapi saudara, pada waktu Tuhan suruh apa, tapi kita tidak nurut saudara untuk melakukannya. Contoh misalnya mengampuni, tapi kita masih saja kesal dengan satu orang tersebut tidak mau mengampuni. Artinya kita belum mau berbalik saudara dari jalan kita yang jahat. Jelas tidak mengampuni itu adalah jalan yang bukan Tuhan tunjukkan saudara. Bahkan mungkin kita sebagai pelayan Tuhan, harusnya mungkin kita mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, tetapi kita lebih mementingkan saudara apa yang menjadi tujuan kita, motivasi kita, sehingga kita menggadaikan saudara kebahagiaan orang lain. Demi apa? Supaya apa yang kita inginkan itu terwujud. Itu kita sedang berjalan di dalam jalan yang jahat. Berbalik saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hal yang ketiga, kita harus terus melanjutkan perjuangan iman kita di dalam Tuhan. Dan tentu saudara, jangan selamat sendiri, tapi kita perlu juga saudara dampingi siapa? Pasangan kita, anak-anak kita,
anggota keluarga kita, supaya kita bersama-sama berjalan ini saudara di dalam iman kepada Tuhan. Dari hari ke hari ada pertumbuhan, ada perbuatan nyata konkretnya saudara, dari apa yang kita mengerti, yaitu firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Sehingga hal itu bukan menjadi sebagai satu pengetahuan saja saudara. Kita bisa berbicara mungkin kepada banyak orang dengan luasnya, dengan lugasnya saudara, berbicara tentang firman, tetapi pada hakikatnya kita tidak melakukannya. Nah, itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Jadi saudara, berjuang bersama-sama. Hari ini saudara, firman Tuhan ini berkata, jangan takut dan gemetar karena mereka. Mereka itu siapa? Ya, hal-hal yang membuat kita mungkin takut, gemetar. Masalah kita mungkin, keuangan kita, mungkin masalah di dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun saja mungkin yang menjadi penghambat bagi iman kita untuk bisa maju ke depan. Nah saudara, jangan takut, Tuhan bilang, karena ada Tuhan yang menyertai. So saudara, hari ini jangan stop untuk berjuang. Mari lanjutkan perjuangan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya semua mendatangkan kebaikan dan hidup kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.